Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ritmasya Widyasari. Saya dari IKM 9 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Sebelum saya masuk ke penjelasan, di like, comment, dan subscribe dulu ya. Jika dilihat dari epidemiologi di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan WHO, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk, diperkirakan pada tahun 1995 terdapat 4,5 juta pengidap diabetes dan pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi 12,4 juta penderita. Pada tahun 2020, prevalensi pasien mengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni, Profesor Dr. Ketut Swastika, mengatakan bahwa angka ini diperkirakan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Dengan data tahun ini, 1 dari 25 penduduk Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus dari kata Yunani diabeinin, artinya tembus atau pancuran air, sedangkan kata Latinnya mellitus, artinya rasa manis. Yang umum dikenal sebagai kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglisema atau peningkatan kadar gula darah yang terus-menerus dan bervariasi terutama setelah makan. Sumber lain menyatakan bahwa diabetes adalah penyakit di mana tubuh tidak menghasilkan insulin dengan semestinya. Gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus diantaranya: yang pertama, poliuri, yaitu artinya banyak kencing. Yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Yang ketiga, polifagi, artinya banyak makan. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, sering terkena infeksi. Yang keenam, penglihatan menjadi kabur. Yang ketujuh, luka yang sulit untuk sembuh, kesemutan di tangan dan di kaki. Dan yang ke-8, infeksi kronis pada kulit, gusi, atau kandung kemih. Nah, jenis-jenis diabetes itu diantaranya yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada diabetes mellitus tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin, dapat ditentukan dengan level protein C peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. Yang kedua, diabetes tipe 2. Pada penderita diabetes mellitus tipe ini terjadi hiperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadinya resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengembalian glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena itu, terjadinya resistensi insulin atau reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah yang akan mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain, sehingga sel beta pankreas akan mengalami desensitasi terhadap adanya glukosa. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes mellitus tipe ini terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan. Yang keempat, diabetes tipe lain. Diabetes mellitus tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik, fungsi sel beta, defek genetik, kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Apa saja resiko faktor terjadinya diabetes mellitus? Faktor resiko terjadinya diabetes mellitus yang pertama, usia. Terjadinya diabetes mellitus tipe 2 bertambah dengan pertambahan usia. Jumlah sel beta yang berproduktif berkurang seiring bertambah usia. Yang kedua, berat badan. Kelebihan berat badan 20% meningkatkan 2 kali resiko terkena diabetes mellitus. Prevalensi obesitas dan diabetes berkolaborasi positif, terutama obesitas sentral. Obesitas menjadi salah satu faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus.
Obesitas dapat membentuk sel tidak sensitif terhadap insulin atau resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak dalam tubuh, semakin resisten terhadap kerja insulin. Yang ketiga, riwayat keluarga. Orang tua atau saudara kandung mengidap diabetes meletus. Sekitar 40% diabetes terlahir dari keluarga yang juga mengidap diabetes meletus, dan 60% sampai 90% kembar identik merupakan penyandang diabetes meletus. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Makanan secepat saji, kurangnya berolahraga, dan minum minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes meletus tipe 2. Yang kelima, riwayat diabetes pada kehamilan atau gestional. Seorang ibu yang hamil akan menambah konsumsi makanannya, sehingga berat badannya mengalami peningkatan 7-10 kilo. Saat makanan ibu ditambah konsumsinya tetapi produksi insulin kurang mencukupi, maka akan terjadi diabetes meletus. Apa diabetes meletus bisa mengalami komplikasi? Jawabannya, ya. Ketika tubuh seseorang tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif, diabetes akan menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Hal ini dapat memicu terjadinya komplikasi yang berbahaya seperti merusak saraf, ginjal, mata, dan organ-organ lain, sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit akibat komplikasi diabetes tersebut. Siapa yang terkena lebih besar dari risiko diabetes melitus? Kebanyakan penderita diabetes meletus adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Laki-laki dan perempuan memiliki faktor risiko yang sama untuk kejadian diabetes meletus. Namun, bisa juga terjadi pada anak muda di bawah 30 tahun dan pada lansia 50-an ke atas. Di Indonesia ada 4 orang paling beresiko kena diabetes. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, berdasarkan gen adalah orang Manado dan Ternate. Menurut penelitian, etnik Manado dan Ternate adalah yang paling banyak terkena penyakit diabetes di Indonesia. Seperti yang dikatakan pakar kesehatan Dr. Dante Saksono dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menyebut mereka yang berasal dari etnis Manado ternyata cenderung memiliki resiko lebih besar untuk terkena penyakit dibandingkan dengan masyarakat dari etnis lainnya. Menurut Dr. Dante, jumlah kasus diabetes yang berasal dari etnis Manado terbanyak di Indonesia. Yang kedua, gemuk dan obesitas. Orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung lebih besar risikonya untuk terkena diabetes. Yang ketiga, malas berolahraga. Aktivitas fisik yang kurang menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes. Apalagi orang yang tinggal di daerah perkotaan. Biasanya mereka suka mager alias malas gerak. Maka dari itu, Dr. Dante menyarankan agar masyarakat selalu menyempatkan diri untuk berolahraga setiap harinya agar terhindar dari diabetes. Yang keempat, lebih sering mengonsumsi karbohidrat. Nasi dan mie adalah makanan favorit orang Indonesia. Akibatnya, masyarakat kita cenderung terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat. Hal ini menyebabkan kita lebih mudah terkena diabetes. Mengapa terjadinya diabetes melitus? Diabetes disebabkan karena terjadinya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, faktor penyebab terjadinya diabetes meletus tipe 1 ini adalah infeksi virus atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta pada pankreas secara menyeluruh. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi karena akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Dan pada penyebab diabetes gestional, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan diabetes gestional. Akan tetapi, kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon dalam masa kehamilan. Pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon seperti hormon estrogen, HPL. Penyebab diabetes tipe lain biasanya ini terjadi karena adanya penyakit lain atau karena adanya infeksi berat. Kapan seseorang dikatakan menderita diabetes melitus? Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila ditemukan kadar gula darah yang tinggi,
yaitu kadar gula darah saat puasa atau tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam, sudah mencapai di atas 126 mg per dl, atau kadar glukosa darah sewaktu setelah puasa di atas 200 mg per dl. Selain itu, memiliki keluhan seperti kesemutan, lemah, mata kabur, gatal-gatal, luka sukar sembuh, dan timbul rasa gatal di sekitar kemaluan pada wanita. Di mana seseorang dapat mengidap diabetes tersebut? Diabetes dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan. Lalu bagaimana cara mencegah diabetes? Untuk mencegah penyakit diabetes, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menerapkan pola makanan. Menjalani pola makanan sehat adalah salah satu kunci utama untuk terhindar dari diabetes. Untuk mengurangi terkena diabetes, batasi asupan gula sehari sebanyak 40 gram atau setara dengan 9 sendok teh gula. Yang kedua, menjalani olahraga secara rutin. Rutin berolahraga memiliki banyak manfaat. Salah satunya mencegah tubuh terkena diabetes. Olahraga rutin dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula dalam darah dapat lebih terkontrol. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat ditentukan menggunakan kalkulator BMI, Body Mass Index. Jika nilai BMI tubuh Anda tinggi sehingga melebihi batas normal, maka bisa saja Anda mengalami obesitas. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko untuk terkena diabetes. Hal ini karena saat mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Oleh sebab itu, Anda harus pandai dalam mengolah stres agar tidak melampiaskannya pada makanan atau mengambil secara berlebihan. Lakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, Anda perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala ke dokter. Tes gula darah ini mungkin perlu didahului dengan berpuasa setidaknya 10 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes. Lalu jika sudah mengidap diabetes mellitus, bagaimana cara mengobatinya? Pengobatan diabetes tipe 1 bertujuan untuk menormalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Kadar gula darah pasien akan dijaga agar berada pada kisaran 80-130 mg per dl sebelum makan dan di bawah 180 mg per dl 2 jam setelah makan. Metode pengobatan yang akan dilakukan antara lain pemberian insulin, yang kedua sistem pankreas buatan, yang ketiga obat-obatan, yang keempat diet sehat. Mitos dan fakta. Mitosnya, terdapat 2 jenis diabetes, yaitu diabetes basah dan diabetes kering. Mitos tentang diabetes ini salah dan tidak mencerminkan keadaan sakit diabetes yang sesungguhnya. Namun memang terdapat beberapa jenis diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes kehamilan, dan diabetes tipe lain. Mitosnya, penyandang diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Karena sebenarnya diabetes masih boleh makan makanan manis, tetapi dengan pilihan dan takaran yang terukur. Utamakan makanan yang sehat, yang tidak diproses, dan dengan porsi terukur. Jarang sarapan meningkatkan risiko munculnya diabetes tipe 2. Ini fakta, karena sebuah penelitian menemukan bahwa seorang wanita kari yang kadang melewatkan waktu sarapannya memiliki risiko yang lebih tinggi, sekitar 54% lebih tinggi untuk mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan dengan wanita karir lainnya yang selalu sarapan di pagi hari. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan kadar insulin di dalam tubuh. Faktanya, diet soda dapat memicu terjadinya diabetes tipe 2. Penelitian dilakukan di Inggris pada 2018 menunjukkan konsumsi pemanis buatan atau terdapat di dalam diet soda dapat menyebabkan terjadinya intoleransi glukosa yang dapat berakhir pada terjadinya diabetes tipe 2. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik.